Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku. Ini adalah bacaan sesuai dengan polling ya, pesan diri sejati, dan aku tarik dari kesadaran diri sejati dari alam semesta. Walaupun saat ini di sekeliling aku banyak hambatan ya untuk aku bisa record video ini, tapi seperti kayak seperti didesak gitu ya, seperti disuruh cepat-cepat buat rekaman untuk menyampaikan pesan ya udah. Jadi maaf kalau banyak suara-suara di sekeliling ya. Kita nggak bisa mengendalikan apa yang di luar ya, kita kendalikan yang di dalam aja, keheningan batinnya ya. Walaupun di luar nggak hening, tapi batin kita diusahakan untuk tetap hening. Oke. Ini aku mintakan khusus dengan tema untuk apa yang perlu kita lakukan ya menjelang pergantian tahun ya, menjelang kita menuju ke 2021. Apa yang perlu kita lakukan, karena ya sudah berganti tahun, harusnya kita sudah membuang juga semua hal yang tidak bermanfaat ya. Silakan kalian ke reading energi update untuk bulan November ya, aku kasih linknya di description box ya. Itu aku buat per zodiak. Jadi harus ada pembaruan dan harus ada apa yang perlu kita lepaskan untuk kita menjadi manusia baru, menjadi hidup baru ya, hidup yang lebih baik tentu saja ya. Karena kita sudah ditegur oleh alam sudah menegur kita sampai seperti ini, artinya kita harus melakukan perubahan. Kita harus melakukan perubahan yang perlu ya. Kita tidak bisa lagi hidup dengan cara lama. Kita tidak bisa lagi ngeyel atau apa ya. Kita tidak bisa keras kepala ya, keras kepala bahwa kita tidak mau berubah ya. Kalau sampai saat ini kita tidak mau berubah, cara-cara kita yang lama, yang negatif, yang kurang bermanfaat tidak kita buang, kita tidak akan mampu menghadapi perubahan dunia. Alam sudah mendidik kita. Buat orang-orang yang jiwanya sudah tumbuh, mereka akan tahu bahwa iya, ini saatnya saya berubah. Kalau alam sudah seperti ini saatnya kita berubah. Kita tidak bisa lagi menjadi kita yang kemarin. Kita harus menjadi kita yang baru, dengan pola pikir yang baru, cara pandang yang baru. Buang karakter-karakter yang negatif, kebiasaan kita yang negatif. Kita menjadi orang yang dengan kualitas yang lebih baik untuk tahun depan. Tanpa itu, tanpa kita tidak mau berubah, alam akan menendang kita. Ya, teman-teman, coba ke bacaan energi update ya. Jadi kita udah nggak waktunya lagi menjadi ignorance atau apa ya, ignorance itu ya, keras kepala atau tidak mau peduli, tidak mau berubah gitu. Kita tidak bisa lagi seperti itu. Kita harus peduli dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Kita mesti melakukan apa yang perlu ya, lakukan apa yang perlu ya.
Karena ketidakpedulian kita ini yang sebenarnya nantinya juga akan menjadi bumerang buat kita. Kalau kamu gak peduli dengan apa yang terjadi, alam yang akan menendang kamu, alam akan memukul kamu sampai kamu melihat, sampai kamu mau belajar, ini loh sebenarnya apa yang terjadi, ini sebenarnya apa yang harus kamu lakukan. Tentu saja satu dan lain orang tidak sama ya. Ada orang yang cepat belajar, ada orang yang kecepatan belajarnya sedang-sedang saja, tetapi ada orang yang sangat lambat belajar. Yang artinya walaupun dalam kehidupan yang sekarang pun mereka tidak akan banyak mengalami kemajuan. Tetapi sekali lagi pertumbuhan kita itu gak sama kecepatannya. Jadi kalau teman-teman sampai mampir ke video ini, kalau kalian terpanggil, mungkin kalian ada beberapa orang dari sedikit orang yang mau belajar, mau berubah, mau dibentuk oleh alam semesta. Semoga seperti itu ya. Kelihatannya spirit guide udah ngomong ya ke kita. Karena pesan diri sejati ini sebenarnya adalah pesan dari kesadaran jiwa ya. Jadi kita masing-masing itu sebenarnya bisa berkomunikasi dengan diri sejati kita. Kamu sebenarnya bisa berkomunikasi dengan diri sejati kamu masing-masing gitu. Tetapi banyak orang yang belum bisa melakukannya. Aku hanya membantu menjadi perantara ya, dan karena yang diakses adalah kesadaran diri sejati kolektif di alam semesta. Jadi di dalam taraf yang lebih tinggi, kita semua itu adalah satu ya. Kesadaran diri sejati kita, kesadaran diri sejati aku, sama kesadaran diri sejati kalian tuh semuanya tuh satu, nyambung kalau di atas itu. Jadi pada tahap tertentu kita semua itu sebenarnya adalah satu, ya kan? Itu kenapa bisa terjadi general reading, ya kan? General reading itu kan sebenarnya yang ditarik adalah energi kolektif, karena ya kita semua sebenarnya satu. Kita berada dalam satu energi bumi, dan selama kita berada dalam satu energi bumi, kita saling terhubung satu sama lain. Oke, karena ini adalah pembacaan yang intuitif, aku minta bantuan teman-teman untuk berdoa. Dan aku mohon buat kalian yang tidak nyaman atau tidak suka reading seperti ini ya, mungkin kalian lebih suka readingan tema yang lain dan kurang berkenan dengan readingan seperti ini atau tidak nyaman dengan readingan seperti ini, silakan segera meninggalkan video ini ya. Itu lebih baik daripada nanti kalian kritik atau melemparkan pikiran yang negatif, apalagi sampai komen yang pedas atau komen yang sifatnya menyerang gitu ya. Kenapa? Karena itu namanya kalian sudah memproyeksikan energi yang negatif ya. Jadi ini sebuah edukasi. Ketika kita baru berpikir aja, kita baru berpikir yang negatif, kemudian pikiran itu terwujud menjadi kata-kata, apalagi kalau sampai menjadi tindakan yang negatif, itu adalah energi semuanya. Jadi kalau kalian tidak nyaman dengan readingan ini, mending kalian tinggalkan video ini sekarang daripada stay tetapi kemudian melemparkan energi yang negatif, karena kasihan nanti viewers yang semua. Karena begitu viewers kalian itu nonton video ini, artinya energi kalian akan connect ke video ini. Jadi kalau ada dari kalian yang memproyeksikan atau melemparkan energi yang negatif berupa
uh, misalnya kalimat serangan ya, mengkritik, menjelek-jelekan, apalagi sampai marah-marah, itu artinya itu sudah menyerang dan memproyeksikan energi yang negatif. Itu akan berefek kepada yang lain. Kasihan kan, ya kan? Jadi mari kita bertanggung jawab dengan apa yang kita lepaskan, karena apa yang kita lepaskan juga apa yang kita akan terima. Oke, teman-teman, untuk membuka readingan ini, mari kita berdoa sebentar ya. Kita akan hening sebentar untuk lebih terhubung dengan kesadaran jiwa kita masing-masing. Bacaan ini tidak terbatas pada zodiak, tidak terbatas pada gender ya. Kalau kalian merasa resonate, mungkin pesannya untuk kita tarik pesan pertama. Embrace your sensitivity. Answering the call. Satu lagi aku akan ambil kata kunci. Ya, insting. Jangan mengabaikan tanda apapun, gejala apapun, atau perasaan apapun. Perasaan kamu, semua indera, panca indera akan ditingkatkan. Semua panca indera akan ditingkatkan sehingga kamu menjadi lebih peka, lebih bisa merasakan, lebih jelas melihat. Jangan abaikan apapun gejalanya, jangan abaikan apapun perasaan yang datang. Ini adalah cara jiwamu memberitahumu apa yang sebenarnya terjadi. Ini adalah cara mereka berkomunikasi denganmu. Jika kamu merasakan suatu sensasi di bagian tertentu di tubuhmu, tanyakan kepada mereka. Apa pesan yang ingin mereka katakan atau sampaikan padamu? Jawablah panggilan mereka. Selama ini kita sering mengabaikan tanda atau perasaan apapun, gejala apapun yang ada di sekitar kita, dan menganggap mereka hanyalah sesuatu yang tidak penting, atau menganggap mereka hanyalah pikiran atau ilusi kita. Perbedaan antara cara jiwamu memanggilmu dan ilusimu sendiri memang sangat tipis. Karena itu, mintalah bantuan, mintalah petunjuk dalam doa. Setiap kali ada tanda atau perasaan tertentu yang muncul di bagian tertentu tubuhmu, atau kamu melihat sesuatu terjadi di sekelilingmu, berdoalah
mohon petunjuk dari Tuhan dan alam semesta. Apa yang sebenarnya semesta inginkan kamu lakukan? Jangan menunda. Panggilan apapun yang kamu rasakan saat ini, jangan menunda. Jika ada desakan dari dalam dirimu untuk melakukan sesuatu, untuk perubahan hidupmu, ambillah waktu untuk hening. Karena ketika hening, kamu bisa baru mendengarkan suara mereka. Ketika kamu hening, suara dari hati nuranimu yang terdalam, yang merupakan refleksi dari jiwamu, akan bisa kamu dengarkan. Jangan menyangkal kepekaan, sensitivitas, ataupun perasaan apapun yang kamu saat ini rasakan. Karena sebenarnya itu adalah cara jiwamu untuk men-trigger kamu untuk melakukan suatu perubahan, untuk memperbaiki atau melepaskan apa yang perlu dilepaskan. Yang kamu perlukan hanyalah terhubung dengan jiwamu, terhubung dengan diri sejatimu. Bagaimana kamu terhubung dengan mereka? Heninglah. Dalam keheningan, kamu akan bisa mendengar suara diri sejatimu dengan lebih jelas. Jika ada keraguan di dalam dirimu, apakah itu suara diri sejatimu? Ataukah itu hanyalah ilusi atau imajinasimu? Berdoalah dan mohon bimbingan. Mungkin kamu tidak akan segera mendapatkan jawabannya pada saat itu juga. Jawaban akan tersedia pada waktu yang tepat. Jawaban akan kamu dapatkan di waktu yang tepat. Akan datang orang-orang yang akan dipakai untuk memvalidasi semua pertanyaanmu, menjawab semua pertanyaanmu. Mungkin kamu akan mendapatkan pertandanya dari orang-orang di sekelilingmu, buku, acara televisi, sosial media, lagu, musik, apapun itu. Itulah cara mereka berkomunikasi denganmu. Oke, ini adalah pesan yang pertama. Semoga pesan ini cukup jelas diterima. Saya akan menarik pesan selanjutnya.
Kamu adalah bagian dari penciptaan alam semesta. Kamu adalah bagian dari semua ciptaan Tuhan. Dari berbagai lapisan, berbagai bentuk dan dimensi. Kita semua berasal dari satu sumber. Kita semua adalah satu. Menyakiti orang lain artinya adalah menyakiti diri kita sendiri. Kita diingatkan untuk mengembangkan sikap welas asih terhadap semua makhluk Tuhan, terhadap semua ciptaan. Dengan mengembangkan cinta kasih dan welas asih pada semuanya adalah wujud rasa syukur dan cinta kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta. Tanpa melalui ciptaannya, kita tidak akan bisa menuju Dia. Tanpa berbelas kasih terhadap sesama makhluk ciptaan Tuhan, kita tidak akan bisa menuju Tuhan. Karena kita adalah bagian dari ciptaannya. Kita satu dengan semua ciptaannya. Jika saat ini kamu mengalami banyak sekali cobaan dan tantangan dalam kehidupan, segala sesuatu yang tampaknya mungkin suatu tantangan atau masalah bagimu, mungkin di sebaliknya adalah berkat yang tersembunyi. Tak perlu merasa putus asa, apalagi sendiri dalam perjalanan hidupmu, karena sebenarnya Tuhan sudah memberikan banyak sekali bantuan pada kita melalui orang-orang di sekeliling kita, bahkan melalui orang yang tidak kita kenal sekalipun. Bagaimana kita bisa menerima bantuan pada saat yang tepat? Bantulah orang lain, bantulah semua makhluk ciptaan Tuhan. Membantu adalah wujud berbelas kasih. Membantu adalah wujud welas asih dan cinta kasih yang lebih universal. Dengan memberikan bantuan kepada semua orang, maka bantuan akan selalu tersedia bagi kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Karena itu, kamu tidak perlu khawatir jika ada tantangan atau halang rintang yang ada di depanmu, karena bantuan akan selalu tersedia pada saat yang tepat. Kehidupan kita akan selalu banyak masalah dan tantangan, tetapi itu sama sekali bukan alasan bagi kita untuk bahagia. Nikmatilah hidup ini, nikmati setiap tantangan sebagai sarana untuk pertumbuhan kita di dunia ini, sebagai sarana untuk belajar, sebagai tempaan untuk kita menggapai sukses yang lebih tinggi. Oke, pesannya sampai di sini. Semoga bisa diterima dengan baik. Saya akan tarik pesan selanjutnya.
sesuatu yang besar akan terjadi. Percayalah bahwa semua ini adalah kehendak ilahi dan rencana Tuhan yang indah untuk kehidupanmu. Apapun beban yang saat ini kamu pikul, lepaskanlah. Tanpa kamu melepaskan beban itu, perjalananmu pasti akan terasa sangat berat. Banyak orang terjebak dalam pola pikirnya sendiri. Banyak orang terjebak dengan cara berpikir yang sangat rumit, sehingga itu hanya akan membebani kehidupan mereka sehari-hari. Bersikaplah praktis, bertindaklah yang sesuai dengan apa yang terjadi. Jangan bersikap berlebihan. Jangan membeli barang-barang yang tidak kamu butuhkan. Jangan menumpuk sampah di dalam rumahmu. Jangan membeli barang yang tidak kamu gunakan. Belilah apa yang benar-benar diperlukan. Hematlah anggaran. Gunakan uang dengan bijaksana. Menabung, bersiap-siaplah untuk saat-saat yang tidak terduga. Sesuatu yang besar akan terjadi. Jika saat ini kehidupanmu terasa sulit, atau kamu terasa seperti membawa beban yang sangat berat, bertahanlah, karena matahari akan bersinar. Karena di balik semua ini akan ada berkat besar yang menantimu. Percayalah pada kehendak ilahi, bahwa Tuhan memiliki kehendak yang luhur dan mulia untuk pertumbuhan hidup kita. Selaraskan dirimu dengan hukum alam. Jangan melawan alam. Alam memiliki siklus. Dan ketika kamu melawan siklus alam ini, kamu akan menderita. Bagaimana bisa hidup selaras dengan alam? Bekerjalah dan lakukan apa yang penting. Bekerja seperti biasa, lakukan apa yang perlu, tetapi kembalikan dan serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan dan alam semesta dengan caranya akan mengatur semuanya. Jangan melawan kehendak alam. Karena itu hanya akan membuatmu hancur. Selalu terhubung dengan alam semesta, selalu terhubung dengan lingkungan, selalu terhubung dengan semua makhluk ciptaannya. Terima kasih untuk semua pesan ini. Percayalah, teman-teman, apapun tantangan hidup kita saat ini, jika kita setia dalam proses kita, setia dalam perjalanan ini, dan kita bersedia dibentuk oleh alam semesta, kita bersedia untuk dididik oleh alam semesta, dan kita percaya bahwa rencana ilahi
sedang bekerja dalam hidup kita. Berkat akan datang pada saat yang tepat. Anugerah akan datang pada saat yang tepat. Terima kasih untuk semua pesan hari ini. Aku menarik 3 pesan, 3 grup untukmu. Mungkin aku tidak tahu apakah besok aku diberi pesan lagi. Kalau besok atau hari-hari lain aku ada pesan lagi yang akan aku berikan, aku akan membuatkan video lagi untuk kalian, untuk pesan diri sejati. Kali ini tidak berbatas pada zodiak dan gender, dan semoga pesannya bisa tersampaikan dan diterima dengan baik. Aku hanyalah speaker. Jika pesan ini mungkin kurang jelas, silakan kalian komen, tanyakan di kolom komentar ya. Oke, vibrasi energi di sini masih sangat tinggi. Silakan teman-teman ucapkan doa syukur dan terima kasih untuk pesan-pesan yang diberikan. Semoga bisa bermanfaat untuk hidupmu. Jika ini bermanfaat untukmu, mungkin kamu bisa share ke semua sosial media kamu dan ke semua teman-teman kamu. Jika ini bermanfaat, please tinggalkan like dan subscribe. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung aku sampai sekarang. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.